Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Pada kali ini kita akan coba membuat sebuah latihan yang ada pada layar laptop saya ini. Jika kita lihat pada latihan kali ini, dapat kita lihat gambar yang sangat sederhana. Akan tetapi kita harus bisa memutar kepala bagaimana titik awal dari penggambaran. Sedangkan gambar yang kedua, kita harus mengetahui berapa sudut dari garis yang kita buat. Baiklah, untuk lebih singkatnya akan coba kita bahas satu persatu. Untuk gambar pertama, kita harus menggambar terlebih dahulu circle yang ada pada bagian bawah. Kita mulai dengan membuat circle, di mana circle yang pertama itu adalah radius 7,5 dan circle yang kedua itu adalah 30. Kemudian kita harus mengetahui titik sumbu atau titik awal kita membuat radius 10 atau circle pada bagian atas, dimana yang dapat kita lihat di sini bahwasanya itu titik awal atau titik singgung dari radius 10 itu berada di bagian atas dari circle dengan radius 30. Kita buat garis bantu ke bagian atas. Kemudian di sini kita membuat sebuah circle dengan radius 30. Sebelum kita membuat circle dengan radius 10, kita buat terlebih dahulu garis bantu, yang mana garis bantu, garis lurus ini itu harus tegak lurus dengan garis yang ada pada bagian sebelah kiri. Maka kita buat dengan garis, kita misalkan panjangnya kita buat itu terlebih dahulu sekitar 70 sudut. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah sudutnya itu adalah 30 derajat. Oke, kalau kita buat sudut 30, maka arah garis kita itu berada ke sebelah kanan. Maka kalau dia lebih dari 30 sedangkan lurus ke atas 90, maka sudut yang harus kita buat itu adalah 90 tambah 30. Maka sudutnya itu adalah 70, sudut 90 ditambah 30 itu adalah 120. Kemudian kita geser garis bantu ke bagian bawah, di mana 120 ditambah 90. Maka garis bantu ke arah bawah itu adalah 70 sudut 90 ditambah 120, maka menjadi 210. Kemudian kita buat garis bantu, di mana di sini itu radius 10 berarti diameternya 20, sudut 120. Nah, tujuan kita membuat garis bantu di sini itu untuk memudahkan kita dalam membuat circle dengan menggunakan 2 point. Nah, kita klik garis, kemudian kita arahkan kursor kita ke bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dengan cara memutus atau memotong garis yang tidak diperlukan. Kita ketik TR, kemudian kita spasi atau kita enter, kita klik kanan. Kemudian kita lakukan pembuangan garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle pada bagian luar, itu adalah radius 60. Kemudian circle dengan lingkaran yang berwarna merah itu adalah 40. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan cara memotong garis yang tidak diperlukan. Dengan perintah trim, kita klik kanan, kita hapus garis yang tidak diperlukan. Kemudian kita lanjutkan dengan cara kita trim dulu di bagian bawah. Ini kita trim pada bagian bawah yang tidak diperlukan.
Kemudian kita lanjutkan dengan cara memerintahkan atau membuat perintah itu offset, di mana di sini itu 15 sehingga setengahnya adalah 7,5. Offset kemudian 7,5, kita enter atau kita spasi, kita klik garis, kita arahkan ke kursor ke atas dan kita arahkan kursor ke bawah. Kemudian kita buat circle dengan menggunakan perintah 2 point. 2 point, kita klik garis di sini, kita arahkan kursor ke bagian atas. Begitu juga berikutnya di bagian bawah. Kita klik, kita arahkan kursor, kemudian kita trim. Kita klik kanan, kemudian kita trim. Setelah itu kita lanjutkan dengan membuat pada bagian atas, di mana pada bagian atas ini kita sama masih menggunakan perintah 2 point. Nah, di sini kita membuat circle, kemudian kita lakukan penghapusan sehingga gambar kita berbentuk seperti bagian di atas. Kemudian circle bagian besar kita lakukan pemotongan menggunakan perintah trim. Kemudian di sini kemudian kita hapus sehingga gambar kita sudah hampir selesai dan sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan cara pemberian garis sumbu dan garis putus-putus. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi. Untuk pemberian garis sumbu, kita center mark, kita klik circle yang bagian besar, kemudian kita klik circle bagian besar, kemudian kita buat di sini garis bantu atau garis putus-putus di sini. Kita klik, kemudian kita pilih di sini order, kita pilih salah satu garis putus-putus. Kita misalkan di sini isodas. Kemudian kita oke dan kita rubah warnanya menjadi warna merah. Kita klik, kemudian kita klik warna merah, kemudian ini kita pilih garis putus-putus sehingga garis putus-putus kita telah terbentuk. Jika garis putus-putus terlalu besar, maka bisa kita lakukan penyetingan dengan mengklik garis kanan, kemudian kita klik properties, kemudian kita isi di sini line adalah kita misalkan 0,5 sehingga garis putus-putus kita akan semakin rapat. Jika settingan kita sudah selesai, maka pengaturan kita close, kemudian kita gunakan perintah MA, di mana match prop di sini adalah untuk menduplikatkan settingan sebelumnya dengan bagian yang akan kita situ, sehingga gambar kita sudah hampir selesai. Kemudian ini kita hapus. Oh, di sini itu garis bantu. Kemudian kita lanjutkan dengan cara pemberian dimensi, di mana dimensi di sini adalah radius bagian besar itu adalah 60, kemudian radius pada bagian dalam itu adalah radius 40 dan bagian atas adalah 20, kemudian bagian kecil di dalam itu adalah 10. Kemudian di sini dilanjutkan dengan radius 30 dan pada bagian circle kecil itu adalah radius 7,5. Sedangkan sudut dari garis bantu ini sendiri itu adalah 30 derajat. Kemudian jarak dari offset dari gambar bagian tengah itu adalah 15 mm. Sehingga gambar pertama telah selesai dan kita lanjutkan dengan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua ini, titik kesulitan kita yang pertama itu terletak bagaimana cara kita membaca berapa besar sudut dari gambar yang kita inginkan. Dalam proses penggambaran ini, kita menggambar berawal dari titik, kita misalkan pada titik bagian di panjang 40.
Kita buat line, kemudian kita arahkan kursor kita ke sebelah kiri, itu adalah 40. Kemudian ke arah atas itu 10, ke arah kanan itu adalah 25, ke arah atas 15, ke kiri 25, kemudian ke arah atas itu adalah 30. Oke, untuk adik-adik, untuk kawan-kawan semua, agar arah kursor atau garis kita ini berada di sudut istimewa 90 atau 0 atau 180 atau 270, bisa mengklik F8 atau mengklik F8 untuk mengaktifkannya. Kemudian kita arahkan kursor kita ke sebelah kanan, itu adalah 30, kemudian ke bawah 10, ke kanan itu adalah berarti itu 11, kemudian kita arahkan kursor ke bawah itu 20. Kemudian di sini terdapat sebuah sudut. Nah, di mana sudut di sini dapat kita pahami sebagai berikut. Kita misalkan pada bagian sudut Oke, pada bagian sudut tadi kita lihat bahwasanya tuh berada di sudut 49. Nah, di sini 49. Sedangkan sudut di sini adalah total ini semua itu adalah 90. Maka ini adalah 90 dikurang 49. Maka hasilnya adalah 90 dikurang 49, maka sama dengan 41. Maka garis yang kita buat adalah F46 sudut 41. Kemudian kita enter. Kemudian kita lanjutkan ke sebelah kanan, itu adalah 54, dan ke bawah itu adalah 20, ini adalah 30. Kemudian ke arah kiri itu 10, ke arah atas 20, ke sebelah kiri adalah 15. Kemudian kita lanjutkan ke bagian bawah, itu adalah 25 ditambah 20, itu adalah 45. Kemudian kita arahkan kursor ke samping 5. Kemudian di sini kita harus membuat dua buah garis yang saling berpotongan. Kita mulai dari sisi sebelah kiri. Kita misalkan di sini panjang garisnya itu adalah 70 sudut. Di sini adalah 40 derajat. Kemudian kita escape. Kemudian kita buat garis lurus ke bagian sisi sebelah atas. Pada bagian ini, gambar yang kita inginkan adalah seperti di depan, dimana seperti yang kita ketahui ini adalah sudutnya 40. Di pada bagian atas itu adalah 100. Seperti kita pelajari pada matematika, sudut pada segitiga itu totalnya adalah 180. Maka di bagian sini itu sama dengan 180 dikurang 100 ditambah 40, dimana ini harus kita tutup kurung, maka sama dengan adalah 40. Maka di sini 40, ini 40. Sedangkan dalam AutoCAD sendiri, sudut yang kita inginkan adalah sisi pada bagian ini. Ini kita misalkan huruf A, dan ini sendiri adalah B. B sama dengan 40. Maka A sama dengan itu 180 dikurang B.
maka 180 dikurang 40, maka sudutnya adalah 140. Maka ini sendiri itu adalah 140. Maka di sini kita membuat line, di mana line yang kita buat di sini itu adalah 70 sudut 140. Kemudian kita escape, kemudian terjadi sebuah perpotongan. Perpotongan ini kita lakukan trim, kemudian kita buang garis yang tidak kita perlukan, sehingga gambar kita selesai kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi. Dimensi di sini adalah pada bagian atas itu adalah 41, pada bagian bawahnya adalah 30, sisi sebelah kiri itu 30. Ini adalah 25, kemudian sisi pada bagian kiri itu adalah 40, kemudian kita lanjutkan ke bagian atas 54, di sini 15, kemudian 10, ini 20, pada bagian atas ini adalah 30, sedangkan sisi ini itu adalah sisi bagian ini dengan sisi bawah itu adalah 25. Kemudian pada bagian kecil ini adalah 5, kemudian kita lanjutkan dengan membuat dimensi dengan sudut kemiringan itu adalah 46, dan kita lanjutkan memberi dimensi untuk sudut, di mana sudut pada bagian atas itu adalah 49, sedangkan pada bagian sebelah kiri ini adalah 40, bagian atas itu adalah 100. Maka dalam pembelajaran kali ini, bagaimana cara kita menghitung sebuah sudut dalam membuat sebuah garis. Kemudian pada latihan pertama tadi, bagaimana cara kita membuat sebuah circle dengan menggunakan 2 point. Maka pembelajaran kali ini kalau kita lihat sangat sederhana, tetapi kita diajak untuk memikir bagaimana cara mendapatkan atau menentukan sudut dari gambar tersebut. Mungkin itu aja tutorial latihan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa di like, di subscribe. Kalau ada yang salah silahkan di komen, silahkan dikasih masukan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.